Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini praktikum reaksi enzimatis. Di sini yang digunakan sebagai sumber enzim adalah fermentan, karena fermentan itu pada dasarnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Jadi praktikum ini hendak mengubah sukrosa menjadi glukosa dengan bantuan enzim invertase yang diperoleh dari Saccharomyces. Jadi pada dasarnya sukrosa itu terdiri dari dua molekul glukosa dipecah menjadi glukosa dan air. Selanjutnya cara kerja dan sebagainya akan dipraktekkan oleh asisten Rimba Nafisa. Pertama, kita larutkan glukosa sebanyak 8 gram yang sudah kita timbang menggunakan kaca arloji. Kemudian kita masukkan ke gelas beker, kita aduk dengan kaca pengaduk. Setelah itu, kita masukkan ke dalam labu ukur ukuran 100 ml menggunakan corong kaca. Kemudian kita tambahkan aquades hingga tanda batas dan kita kocok hingga homogen. Kemudian kita timbang laktosa sebanyak 20 gram dengan menggunakan kaca arloji. Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas beker. Kita tambahkan aquades secukupnya. Kemudian kita aduk menggunakan kaca pengaduk hingga larut. Setelah itu kita timbang fermipan atau yeast yang akan kita jadikan larutan sampel sebanyak 10 gram menggunakan kaca arloji. Setelah itu, fermipan yang sudah kita timbang tadi kita masukkan ke dalam gelas beker. Kita tambahkan aquades secukupnya. Kita aduk hingga larut dan tidak ada yang menggumpal. Kita aduk dengan menggunakan kaca pengaduk. Kita tambahkan aquades sedikit lagi. Kemudian kita aduk kembali. Kemudian kita timbang NaOH 1 gram menggunakan botol timbang. Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas beker, kita tambahkan aquades secukupnya, kita aduk menggunakan kaca pengaduk. Setelah itu kita masukkan ke labu ukur ukuran 250 ml. Kemudian kita tambahkan aquades hingga tanda batas dan kita kocok hingga homogen. Kemudian kita ambil 1,2 gram asam asetat di lemari asam dengan menggunakan pipet volume ukuran 10 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur ukuran 100 ml. Namun di labu ukur tersebut harus sudah diisi sedikit aquades agar tidak merusak labu ukur.
Kemudian kita timbang natrium asetat 1,2 gram menggunakan kaca arloji. Setelah itu kita larutkan ke dalam gelas beker dengan menggunakan aqua-dash secukupnya. Kita aduk menggunakan kaca pengaduk hingga natrium asetat tersebut larut. Setelah natrium asetat itu larut, kita masukkan ke dalam labu ukur ukuran 100 ml. Kemudian kita tambahkan aqua-dash cukupnya. Kemudian kita kocok hingga homogen. Nah, kita tadi kan mengambil asam asetat dari lemari asam. Asam asetat tadi kita tambahkan aqua-dash hingga tanda batas dan kita kocok hingga homogen. Kita akan membuat larutan buffer, yaitu siapkan labu ukur ukuran 100 ml. Larutan buffer dibuat dari natrium asetat dan asam asetat yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita ambil natrium asetat dan asam asetat sebanyak 10 ml. Nah, nanti natrium asetat dan asam asetat ini kita masukkan ke dalam labu ukur ukuran 100 ml. Labu ukur yang sudah berisi natrium asetat dan asam asetat masing-masing 10 ml, kita tambahkan aqua-dash cukupnya hingga tanda batas. Setelah itu, kita kocok hingga homogen. Kita siapkan larutan laktosa yang sudah kita buat tadi dan aqua-dash cukupnya. Siapkan juga 4 cup plastik. Setelah itu, ambil gelas ukur ukuran 25 ml. Gelas ukur diisi 10 ml laktosa yang akan kita masukkan ke dalam gelas plastik pertama atau cup pertama. Kemudian 20 ml laktosa ke dalam cup plastik kedua. Masukkan lagi laktosa sebanyak 30 ml ke cup ketiga. Dan masukkan laktosa sebanyak 40 ml ke dalam cup plastik yang keempat. Kemudian gelas ukur kita cuci dengan menggunakan air yang mengalir dan kita bilas dengan aqua-dash. Setelah itu kita masukkan aqua-dash sebanyak 40 ml ke dalam cup plastik yang pertama.
Kita masukkan 30 ml Aquades ke dalam cup plastik kedua, 20 ml ke dalam cup plastik ketiga, dan 10 ml ke dalam cup plastik keempat. Kita masukkan cup 1 sampai cup 4 ke dalam water bed. Kita inkubasi selama 72 menit dan kita masukkan larutan yeast sebanyak 10 ml setiap selang 10 menit. Kemudian penambahan larutan yeast 10 ml setiap selang 10 menit ke setiap cup. Setelah itu, penambahan NaOH 1%, 1 ml di menit ke-64 di setiap waktu 2 menit. Jadi setiap selang 2 menit itu dikasih 1 ml. Pembuatan analisis kadar glukosa yaitu masukkan Vehling A 5 ml dengan menggunakan pipet volume 5 ml dan ambil Vehling B dengan menggunakan pipet volume 5 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita panaskan Erlenmeyer di atas hot plate. Setelah selesai inkubasi, ambil cup 1, cup 2, cup ketiga, cup keempat dari water bed. Kemudian kita ambil sebanyak 10 ml larutan sampel. Kita masukkan ke dalam labu ukur ukuran 100 ml. Setelah itu, kita tambahkan Aquades cukupnya hingga tanda batas dan kita kocok hingga homogen. Setelah itu, kita masukkan larutan sampel ke dalam buret 50 ml dengan menggunakan corong kaca. Kita masukkan larutan sampel hingga penuh. Kemudian
Erlenmeyer yang kita panaskan di hot plate tadi, setelah mendidih kita ambil, kita tetesi 2 tetes MB atau methyl blue dan kita titrasi hingga warnanya berubah dari biru tua menjadi merah bata. Dan catat hasilnya. Kemudian pada peneraan Vehling, kita ambil 5 ml larutan Vehling A, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, kita ambil Vehling B 5 ml, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, dan kita panaskan di atas hot plate. Sembari itu kita masukkan larutan glukosa ke dalam burette 50 ml. Setelah itu, masukkan 2 tetes methyl blue ke Erlenmeyer. Kemudian kita titrasi hingga berubah warna dari biru tua menjadi merah bata. Yang praktikum hari ini, ya, Anda tetap harus belajar dari buku petunjuknya. Kemudian nanti ada set data dari asisten yang harus Anda selesaikan. Demikian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.